Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qalal musannif wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Menjelaskan bab tentang ikhlas dan bahayanya riya. Di bagian paling atas, di urutan yang pertama tuh, yang paling atas, baris paling atas. Wa fi riwayati, di dalam riwayat, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, di Abi Bakrin, beliau berkata kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Kata beliau, kata Nabi, apa? Asyirku fikum, yaitu syirik di antara kalian, pada diri kalian, akhfa, lebih kecil, lebih tersembunyi, min dabibi namli, daripada hewan melata seperti semut. Itu lebih kecil daripada semut, syirik itu. Maksudnya itu lebih kecil sampai nggak kelihatan, tapi ada gitu. Wasa'aduluka, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu, ala syai'in, masih di baris yang atas, terhadap sesuatu, idza fa'al tahu, apabila engkau melakukan perbuatan itu, azhaba anka, maka akan hilang dari dirimu sigorul syirki, yaitu dosa syirik kecil, wa kibarihi, dan dosa syirik besar. Jadi ada syirik asgor, ada syirik akbar. Nah, Nabi Muhammad itu memberikan kita tips agar terselamat daripada syirik kecil maupun syirik besar, yaitu dengan takulu, dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika. Jadi doanya itu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, itu doanya sampai situ. Takuluha, doa tersebut dibaca salasa marot, dibaca 3 kali. Ya kalau bisa setiap habis sholat 5 waktu, atau kalau bisa sehari sekali baca doa itu 3 kali. Nah, dengan kita membaca doa tersebut, doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita terhindar daripada syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian selanjutnya pada baris yang atas, wal uqayli, dari Imam Uqayli, wadailami, dan dari Imam ad-Dailami, abghadul ibadu ilallah, seorang hamba yang Allah benci, yang sangat Allah benci atau Allah tidak sukai, ya. Godop itu apa? Abghadul, Allah tuh marah, sangat marah dengan seorang hamba. Man kana thawbahu, yang dimana seorang hamba tersebut pakaiannya khairon, lebih bagus, min amalihi, daripada perilakunya, daripada perbuatannya, antakuna siyabihi siyabil anbiya, dia itu pakaiannya itu seperti pakaiannya para nabi, gamisan, sorbanan, pakai jubahnya,
Wa amaluhu, akan tetapi perilakunya itu tidak seperti perilakunya para nabi dan rasul. Justru sebaliknya, pakaiannya doang yang bagus tapi perbuatannya itu amalul jabarin, orang-orang yang menentang, orang pendosa. Jadi pakaiannya doang bagus tapi perilakunya perilaku orang-orang penentang, pembangkang. Ini dikutip dalam kitab Az-Zawajir. Kitab karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana di dalam kitab tersebut dijelaskan dosa-dosa besar. Salah satunya dosa besar itu ini, riya. Kemudian selanjutnya pada baris yang atas kita lanjutkan, wal ikhlas, dan ikhlas ialah, definisi ikhlas adalah fil amali, di dalam perbuatan, wa huwa tasfiyatul qalbi, yaitu membersihkan hati, minar riya, dari riya. Jadi ikhlas adalah membersihkan hati dari riya. Qala Fudail bin Iyad, berkata seorang ulama besar namanya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amali, meninggalkan suatu perbuatan, li ajlin nas, disebabkan manusia. Contoh, kita mau bersedekah, gara-gara ada orang kita nggak jadi bersedekah, riyaun, maka orang tersebut disebut orang yang riya. Kita mau bersedekah, kemudian gara-gara ada orang kita nggak jadi, nah kita itu disebut riya namanya. Wal amalu, selanjutnya, wal amalu li ajlin nas, dan melakukan suatu perbuatan li ajlin nas, disebabkan karena manusia, syirkun, maka yang demikian itu syirik. Ada orang melakukan sedekah karena manusia, melakukan sholat karena manusia, bukan karena Allah, ya jelas ini menyekutukan Allah, syirik. Wal ikhlas, lanjut pada teks selanjutnya, wal ikhlas, dan ikhlas ialah ayyu'afiqallahu minhuma, Allah menyelamatkan seseorang daripada kedua hal yang tadi. Dua hal yang tadi itu apa? Meninggalkan amal karena manusia itu riya, dan beramal karena manusia itu syirik. Nah, kalau orang selamat dari kedua hal yang tadi, dua hal yang tadi aneh sebutin itu, maka dia dikatakan orang yang ikhlas. Ini dikutip dalam kitab ini yang di dalam kurung nih, Muraqatus Su'udi Tasdiq, yaitu kitab Muraqatus Su'udi Tasdiq, yaitu kitab fi syarhi Sulamut Taufik, di dalam kitab syarah Sulamut Taufik. Jadi syarah Sulamut Taufik nama kitabnya itu Muraqatus Su'udi Tasdiq. Kemudian selanjutnya masih dalam baris yang atas, wanil Hasani, dari Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini hadis qudsi ini namanya. Kalau Rasulullah bersabda, Allah berkata, nah itu namanya hadis qudsi. Al-ikhlas, ikhlas ialah sir, yaitu rahasia, min sirri, dari rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Istauda'athu, yaitu Allah memberikan qalbi, kepada hati, man ahabbath, hati seorang yang Allah cintai, min ibadi, dari hamba-hambanya. Jadi murni ya, ikhlas itu karunia dari Allah, bukan usaha murni dari kita, bukan. Oh, saya berusaha ikhlas, ya berusaha aja, cuma kita harus tahu bahwasanya kalau kita bisa ikhlas, yaitu karena karunia Allah.
bukan semata-mata karena kemampuan kita. Kalau atas kemampuan kita ya salah kita dalam memahami ikhlas. Jadi kita bisa ikhlas ya karena Allah, kita bisa ibadah ya karena Allah, kita bisa berzikir ya karena Allah, kita bisa berpuasa juga karena Allah, kita bisa ridho kepada Allah pada ketetapan Allah, yaitu karena Allah juga. Karena Allah memberikan kita karunia ridho, maka kita bisa ridho kepada keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh yang di dalam kurung tuh. Nah, itu di halaman kedua. Nah, kita sekarang masuk ke halaman yang ketiga. Di baris paling atas, wakila dan dikatakan maksudnya itu, para ada sebagian ulama mengatakan innama sesungguhnya yu'tonas seseorang diberikan pahalanya ala qadri niyatihi sesuai dengan ukuran niatnya dia. Kemudian selanjutnya qala al-imam al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, seorang ulama besar. Ada hadis riwayat Baihaqi. Nah, itu Imam Baihaqi itu. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Niatul mu'mini, niatnya orang yang beriman, khairun, itu lebih baik, min amalihi, daripada perbuatannya, daripada amalannya. Jadi orang modal niat doang itu udah dapat pahala. Modal niat baik itu dapat pahala. Nah, satu perbuatan itu niatnya bisa banyak. Contoh, kita niat menuntut ilmu supaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Niat untuk apa? Menegakkan syariat agama Islam. Dengan cara menuntut ilmu agama Islam menjadi lestari, terjaga. Dengan menuntut ilmu saya niatin juga supaya dalam rangka mensyukuri sehat, mensyukuri diberi nikmat akal. Nah, satu perbuatan kita niatnya bisa banyak. Nah, itu kalau kita pengen tahu lebih jelasnya itu kita beli aja tuh buku, nama bukunya itu buku niat. Jadi niat sholat, niat ke masjid itu, nah nanti ntar ada tuh niatnya tuh. Niatnya ada beberapa niat. Ada yang ke masjid itu, jadi niatnya itu untuk mengunjungi rumah Allah. Niatnya juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kan amar ma'ruf nahi mungkar juga bisa tuh di masjid. Ketika ada bocah kecil bercanda, kita tegur, itu kan mencegah daripada kemungkaran. Atau kita mengajak orang sholat, itu kan niat untuk amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Jadi satu amalan dengan niat yang banyak, nah, itu pahalanya banyak tuh. Makanya dikatakan niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Lah kalau perbuatan, contoh kita melakukan suatu perbuatan, niatnya nggak benar, nggak ikhlas, ya nggak dapat pahala. Sholat nggak ikhlas, ya cuma capek doang. Puasa kagak ikhlas, ya cuma aus dan lapar doang. Nah, kata Maulana Syekhina Habib Lutfi, dia berkata, ini perlu kita ketahui juga, kata beliau, nah kita itu beramal dulu, baru kita berupaya ikhlas di dalam amalan yang kita sedang lakukan. Jangan nunggu ikhlas dulu baru mau melakukan kebaikan. Ya kalau begitu mah nggak bakal jadi-jadi. Kalau nunggu ikhlas dulu, akhirnya orang nggak ada yang berbuat kebaikan. Makanya ketika kita melakukan perbaikan, suatu perbuatan baik, maka kita usahakan
diupayain supaya perbuatan kita itu baik niatnya. Jadi lakuin dulu perbuatannya, baru kita ketika udah dalam perbuatan tersebut kita upayakan agar kita itu ikhlas ya. Jadi lakuin dulu baru ikhlasnya diupayakan. Jangan dibalik, ikhlas dulu baru melakukan perbuatan. Ya akhirnya nggak beramal dah. Itu kata mursyiduna, kata guru kami ya, Habib Lutfi. Dia berkata seperti itu. Kemudian selanjutnya qala Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi Al-Bantani ini ya, beliau ulama Banten, tapi beliau itu makamnya di Ma'la, Mekah. Beliau itu imam besar termasuk pada zamannya beliau, dan kitabnya banyak banget dikaji di pesantren-pesantren. Beliau ini juga keturunan daripada Syekh Hasanuddin Banten, Sultan Hasanuddin Banten. Nah kata Imam Nawawi apa? Masih di baris yang paling atas ya. Fa'ala muratibil ikhlas, dan yang paling tinggi derajat ikhlas. Tasfiyatul amal, yaitu membersihkan, mensucikan perbuatan. An mulahadzati, dari perhatian khalqi, dari perhatian makhluk. Artinya kita itu membersihkan amalan kita, perbuatan kita dari perhatian makhluk, perhatian orang-orang. Bi Allah yuridu, yang sekiranya itu dia itu tidak menginginkan bi ibadatihi, di dalam ibadahnya dia atau perbuatannya dia, illa, kecuali imtisal amrillah, yaitu kecuali semata-mata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyami bi haqqil ubudiyati, dan dia semata-mata melakukan ibadah tersebut untuk menegakkan hak ubudiyah, hak penyembahannya dia, peribadatannya dia kepada Allah. Duna iqbalin nas, bukan mencari sensasi di hadapan manusia, bukan. Bil mahabbati, bukan mencari sensasi, melakukan amalan demi mencari sensasi supaya dicintai. Bil mahabbati wasanai, atau agar dia dapat pujian dari orang. Wal mali, atau dia agar mendapatkan harta dari orang atau dari pejabat. Wa nahwi dzalika, dan dari yang selain daripada yang demikian itu. Jadi ini ranking pertama, ikhlas yang ranking pertama ini. Artinya dia melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya, bukan karena takut surga, bukan karena takut neraka atau dia pengen masuk surga, bukan. Atau dia melakukan amalan karena takut siksa kubur, bukan karena itu. Atau dia melakukan amalan ini supaya dapat dipuji orang, ya apalagi itu, bukan karena itu. Artinya dia melakukan ibadah semata-mata karena Allah dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkat paling pertama, ini orang ikhlas tingkat paling pertama, ranking pertama ini. Makanya kan ada sebagian ulama tuh ketika berzikir itu, zikirnya itu sebelum zikir, ilahi, wahai Tuhanku, anta maqsudi, engkau yang aku tuju, waridoka matlubi, dan ridomu yang saya cari. Kemudian wal martabatu saniyati, dan martabatu saniyatu, dan kedudukan yang kedua atau peringkat kedua, ranking kedua di dalam ikhlas, ayyamalallah liyutihil huzuz, dia melakukan suatu perbuatan liyutihi, agar dia diberikan al huzuz, bagian-bagian ukhrawiyati, tuh ya, baris paling atas, agar dia diberikan bagian-bagian akhirat.
kal bi'adi aninar, seperti dia melakukan amalan agar dijauhkan dari api neraka, supaya dia nggak masuk neraka. Motivasinya dia itu melakukan amalan supaya dia nggak masuk neraka. Nah ini orang seperti ini niatnya itu peringkat kedua. Wadakhalahul jannah, atau dia melakukan suatu amalan motivasinya agar dia masuk surga, watan imihi, atau supaya mendapatkan kenikmatan di dalam surga, bi anwa'i mulazzaha, dengan macam-macam kenikmatan yang terdapat di dalam surga. Jadi orang yang melakukan amalan karena pengen masuk surga atau agar dijauhkan dari api neraka, nah ini dia itu peringkat kedua dalam ikhlasnya dia. Ya boleh-boleh aja, tapi dia itu kategori yang peringkat kedua. Kemudian selanjutnya masih dalam baris yang paling atas, wal martabatus salisati, dan peringkat yang ketiga, ranking ketiga ini ayya'malallah, yaitu dia melakukan suatu amalan atau perbuatan liyutihi, agar diberikan kepada dia hazzon, yaitu bagian duniawiyan, agar dia diberikan bagian duniawi, keduniaan, katawasiati rizki, seperti dia melakukan amalan motivasinya itu supaya rezekinya lancar atau diluaskan rezekinya, wadaful mu'ziyati, atau dia melakukan suatu amalan dalam rangka untuk supaya dia itu dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Nah maka orang seperti itu dia itu peringkatnya ketiga. Nah itu mah terserah antum, terserah kalian ya, kalian mau memilih peringkat yang mana. Cuma sepatutnya itu kan kita lebih afdolnya memilih peringkat yang pertama, artinya melakukan suatu amalan ya karena Allah, udah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menegakkan hak-hak ubudiyah kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Nah kalau Allah udah ridho, ya ntar juga dunia mah dapat. Kalau Allah udah ridho sama kita, surga dapat ya. Nah itu tadi penjelasan tentang tingkatan ikhlas di dalam ibadah. Kemudian selanjutnya ini selanjutnya itu baris paling atas, warawai, dan diriwayatkan an Ali, dari Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, annahu qol, bahwasanya beliau berkata, lil marai, orang yang ria, arba'u alamati, yaitu memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama, yuksiru idza kana wahdah, dia itu bermalas-malasan atau dia itu ibadahnya tuh biasa-biasa aja kalau ibadahnya sendiri. Kalau sendirian lagi di rumah baca suratnya pendek, kalau lagi di musola banyak bacanya panjang, soalnya kan jamaahnya banyak. Itu ciri-ciri orang ria itu. Giliran sholat sendiri di rumah cepat sholatnya, giliran di masjid dia jadi imam dilama-lamain. Nah itu ciri orang yang ria itu. Kemudian yang kedua cirinya lagi apa? Wayan syitu, dia itu bersemangat. Idza kana ma'annas, dia itu ibadahnya jadi semangat apabila dia bersama manusia. Kalau di hadapan orang banyak dia tuh jadi semangat tuh ibadahnya tuh. Nah ini ciri orang yang ria ya. Wa yazidu fil amal, kemudian juga apa cirinya?
dia itu akan menambahkan di dalam amalannya. Yang tadinya dia nggak sholat sunnah ba'diyah jadi sholat sunnah ba'diyah. Idza asna, kalau dia dipuji sama orang, wah ini orang soleh, ini orang ini, wah langsung tuh dia itu ditambahin tuh ibadahnya tuh. Yang tadinya dia tuh biasanya sholat wajib doang, sunnah ditambahin sunnah. Yang tadinya zikirnya itu cuma 33 jadi 1000 ketika udah dipuji sama orang. Nah, itu ciri orang yang ria itu. Kemudian apalagi cirinya, wayan kusu, dan dia itu berkurang amalannya dia idza zamma bihi, apabila dia diolok-olok sama orang. Ada yang mengkritik, misalnya ada orang yang mengkritik dia, ibadahnya jadi apa? Jadi kurang, jadi malas. Dikritik orang, dia tuh jadi malas ibadahnya, jadi lihai-lihai ketika ada kritikan dari orang. Nah, ini ciri orang yang ria. Kemudian selanjutnya baris yang paling atas, qolal faqih, tadi itu dikutip dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Ya, tanbih itu artinya peringatan. Tanbihul Ghafilin, maaf. Dikutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu yang baris paling atas yang ada kurungnya tuh. Tanbihul Ghafilin, tanbih itu artinya peringatan, ghafilina orang-orang yang lalai. Orang yang lalai siapa? Yaitu orang yang ria, salah satunya. Kemudian selanjutnya tuh di bawahnya, qala al-faqih, berkata al-faqih rahimahullahu taala, nama ulama ini ya, man arada, barang siapa yang menginginkan ayyajida, yaitu yang dia mendapati thawaba amalihi, barang siapa yang pengen dia itu mendapatkan pahala dari perbuatan yang dia lakuin fil akhirah, nanti ketika di akhirat nanti, yang bagi sepatutnya lahu bagi dia ayakuna amalihi, yaitu dia menjadikan perbuatannya atau amalannya dia kholison, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, amalannya dia ikhlas karena Allah ta'ala. Orang kalau misal dia pengen dapat pahalanya nanti di akhirat, ya ikhlas kepada Allah. Ya kalau nggak ikhlas mah nggak dapat pahalanya nanti di akhirat. Bigoiri ria, tanpa ada ria, jadi amalannya tanpa disusupi ria. Nah, kalau tanpa disusupi ria, nanti dia dapat pahala di akhirat. Sumayansa, kemudian di baris yang paling atas nih ya, di atas pojok kanan, sumayansa, kemudian dia melupakan zalikal amal, jadi amalannya dia yang telah dia lakuin itu dilupain. Likaila, supaya dalam rangka yubatiluhul ujub, agar dia itu tidak ujub, tidak kagum atau tidak senang dengan amalannya dia. Kan kadang kan orang kan kalau misalnya masih ingat-ingat amal baiknya kan dia ntar senang tuh, aduh kalau bukan karena gue mah nggak bisa itu dia gitu. Kalau bukan gue yang ngajarin dia mah nggak bakal pintar ini tuh bocah gitu. Nah itu kalau kita tuh masih ingat ya, jadi ntar ujub. Wah tadi tuh saya sedekah. Nah kalau udah sedekah, kita niatnya ikhlas, lupain tuh sedekah yang tadi kita kasih ke orang, supaya kita itu nggak ujub, nggak kagum dengan amalan kita. Nah ujub juga termasuk dosa juga, ujub ya, kagum sama diri sendiri karena udah melakukan perbuatan baik. Nah caranya gimana ngilangin ujub itu? Kita lupain tuh amalan kita, amalan kebaikan kita. Habis beramal dengan ikhlas, terus kita lupain dah, supaya kita tidak terkena ujub. Li'annahu, ya karena yang demikian itu yuqol, dikatakan hifdzu ta'at, menjaga ketaatan,
asyaddu lebih berat min fi'liha daripada melakukannya. Artinya menjaga taat, artinya menjaga ikhlas, menjaga agar tidak ujub setelah kita beramal itu lebih berat, asyaddu lebih berat min fi'liha daripada melakukan perbuatan itu sendiri. Kalau kita habis melakukan perbuatan baik, contoh sedekah, itu mah gampang. Yang susah itu ketika kita setelah bersedekah itu. Kalau kita udah bersedekah, kira-kira gimana tuh kita? Apa disusupi ria apa enggak? Apa kita masih keingatan terus apa enggak tuh sama sedekah yang tadi kita udah sedekahin? Apa kira-kira kita ujub apa enggak? Ya sedekahnya mah gampang. Tapi setelah sedekah itu, kira-kira gimana tuh kita? Masih bisa enggak menjaga ketaatan tersebut? Nah, ini dikutip juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbih Ghafilin. Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya, sekian itu cukup ya. Nanti part 3-nya kita lanjut lagi. Nah, itulah pentingnya ikhlas di dalam ibadah dan bahayanya riya bagi amalan seseorang. Karena ikhlas sendiri itu adalah otak atau inti daripada ibadah. Karena ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan maka tertolak. Ya segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.